Halo teman-teman, welcome to Statistik Talk. Jadi Stalk kita kali ini tema yang akan kita angkat yaitu terkait bagaimana sih tips dan trik sukses organisasi dan akademik secara bersamaan. Tentu dengan tamu yang luar biasa. Perkenalkan nih, mungkin bisa dikenalkan Kak namanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mauliana. Saya adalah seorang alumni dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Angkatan 2017. Ya. Ya, jadi Kak Andi Mauliana Estat ini Estat nih kan dah. Jadi Alhamdulillah. Mungkin demisioner bidang diklat ya Kak di Ya, himpunan pendidikan dan pelatihan. Jadi bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang tengah mengikuti pelatihan dan sebagainya untuk memperkaya CV lah, untuk mencari pekerjaan, biasalah ya kalau fresh graduate. Ya, seperti itu Anka. Jadi mungkin kita perkenalkan dulu nih, Kak Ana ini merupakan mahasiswa lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar dan juga lulusan tercepat 3 tahun 2 bulan teman-teman. 3 tahun 3 bulan, ralat ya. 3 tahun 3 bulan ya. 3 tahun 3 bulan. Jadi bagaimana tuh Kak tips manajemen waktunya sehingga bisa menyelesaikan studi dengan ya cukup cepat ya dengan 3 tahun 3 bulannya. Sebenarnya saya percaya bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang wisudawan terbaik, bisa menjadi orang yang aktif di dalam organisasi, bisa cepat dalam menyelesaikan studinya. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi ada mungkin beberapa hambatan yang menjadi kendala bagi mereka, karena saya percaya juga bahwa setiap orang dalam menyelesaikan studinya, dalam kehidupan sehari-harinya punya masalahnya masing-masing. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana manajemen waktu yang baik, seperti ini, belajarlah jika dalam perkuliahan, belajarlah jika Anda berada di dalam perkuliahan, kemudian berorganisasilah di luar perkuliahan, istirahatlah ketika kalian lelah, dan tidak apa-apa, ya silahkan beristirahat ketika kalian lelah, dan bangunlah ketika kita ingat bahwa kita ini punya tanggung jawab. Karena ketika kita merasa malas, ya kita sering jadi orang yang merasa malas, maka ingat bahwa kita ini punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Seperti itu. Jadi tips manajemen waktu yang baik itu adalah dari kita sendiri. Kita harus tahu bagaimana caranya memprioritaskan yang ingin didahulukan itu apa, organisasikah ataukah perkuliahankah, di mana waktu yang tepat benar-benar kita harus belajar di kelas, mungkin fokus di dalam kelas, di mana waktu kita juga terbagi untuk organisasi. Seperti itu Ankas. Sekali ya teman-teman. Tidurlah ketika kalian lelah. Iya, tidak apa-apa tidur, menjadi kadang kita memang butuh istirahat dari lelahnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di setiap hari. Jangan lupa istirahat. Tapi jangan istirahat secara terus-menerus. Ya, ingat bangun ketika kita ingatlah bahwa kita punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kira-kira bagaimana itu Kak caranya kita untuk menghilangkan rasa mager, apalagi mungkin generasi-generasi belakangan ini sering dikaitkan dengan generasi rebahan. Iya. Bagaimana itu Kak tipsnya dan triknya? Ya, saya juga adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang mageran. Karena saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang mageran. Kita kaum mager. Ya, kita harus mengakui itu, bahwa zona nyaman itu memang mengekang. Saya tahu bahwa saya adalah orang yang mageran. Karena saya tahu hal itu, maka saya membuat deadline untuk diri saya sendiri. Ini kalau saya pribadi, bisa teman-teman juga lakukan.
mungkin ada juga ya dari kalian yang punya tips yang berbeda ketika melawan rasa malas. Tapi jika saya sendiri, saya membuat deadline untuk diri saya sendiri. Jadi ketika misalnya besok saya punya kegiatan, ada perkuliahan, ada organisasi, manajemen waktunya di malam hari saya akan melakukan planning, saya akan membuat catatan. Misalnya saya harus bangun jam segini, saya harus bangun di pukul segini, kemudian setelah melakukan itu saya akan melakukan ini. Jadi planning dalam satu hari itu saya lakukan semuanya. Misalnya dalam kegiatan kan biasanya kalau kita aktif di organisasi dan juga di akademis ya, kita selalu dihadapkan pada setelah kuliah ya lanjut organisasi, betul tidak Anka? Iya, Sering kan? Jadi ketika kita planning di malam harinya, kita planning jam segini saya harus bangun, setelah kuliah saya harus melakukan ini, setelah itu saya misalnya kita rapat, kemudian lanjut lagi kita berkegiatan di mana. Jadi secara terstruktur waktu yang kita miliki dalam satu hari itu menjadi waktu yang berkualitas. Ya, jadi itulah pentingnya deadline, karena kalau misalnya tidak ada deadline, saya sendiri saya akan menjadi orang yang berleha-leha, saya akan menjadi orang yang menunda-nunda. Makanya deadline itu penting. Iya, seperti itu Dika. Kalau tidak ada deadline yang diberikan oleh orang lain, silahkan buat deadline untuk diri kita sendiri. Silahkan buat deadline-nya masing-masing, seperti itu. Ya mungkin itu tipsnya teman-teman untuk menghilangkan mageran. Jadi mungkin itu juga sering saya lakukan tuh, kayak seperti menulis ya seperti tadi Kak, dibuat deadline apa-apa yang harus dikerjakan besok. Yeah. Jadi ketika bangun kita tahu terstruktur kan, kita tahu apa kita mau kita tahu apa yang ingin kita kerjakan. Iya seperti itu. Terus ada lagi nih pertanyaan Kak, bagaimana sih planning atau target dan tujuan untuk masa depannya Kakak? Jadilah orang yang visioner. Saya pernah mendapatkan sebuah pelatihan bahwa alangkah lebih baiknya ketika kita punya perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, setelah kita punya perencanaan 5 tahun ke depan, saat kita menjalani misalnya bulan ini, silahkan silahkan detailkan untuk mencapai visi-visi yang ingin kita peroleh 5 tahun ke depan itu. Misalnya saya ingin punya usaha, usaha yang bergerak di bidang jasa. Misalnya kita statistika ya, saya ingin punya olah data. Kita ingin punya usaha di bidang olah data. Yang harus saya lakukan pada saat ini, misalnya saya belajar untuk minggu ini saya akan belajar mengenai time series, minggu ini saya akan belajar spasial dan sebagainya. Jadi kita punya planning bahwa 5 tahun ke depan ini saya akan menjadi orang yang seperti apa. Silahkan lakukan yang terbaik. Silahkan lakukan yang terbaik di hari ini, karena seperti saya pernah membaca quotes dari P.D. Baik, katanya ketika ditanya apakah sebenarnya masa depan itu, nyatanya kita tidak pernah berada di masa depan, nyatanya kita selalu berada di hari ini. Maka lakukan yang terbaik di hari ini. Silahkan lakukan planning, bercita-citalah setinggi-tingginya, kemudian lakukan planningnya, buatlah strategi untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan itu. Lakukan terbaik hari ini, karena seperti yang tadi P.D. Baik katakan, apakah sebenarnya masa depan itu, nyatanya kita selalu berada di hari ini. Jadi lakukan yang terbaik hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini teman-teman. Yeah. Kan sebagai wanita nih Kak, biasanya mungkin perspektifnya orang terkait wanita itu kan kayak lebih tertinggal, atau mungkin memikirkan bahwa laki-laki itu sebenarnya lebih baik daripada perempuan. Padahal sebenarnya itu kan statement yang salah. Kira-kira bagaimana nih tanggapannya Kakak dan tekadnya Kakak untuk terus berkembang dan maju di dalam akademik maupun di organisasi? Iya, kendala yang dihadapi perempuan saat ini adalah bukan lagi tentang bagaimana caranya untuk memperoleh pendidikan, karena saat ini
institusi-institusi pendidikan telah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bahwa stigma-stigma yang ada di masyarakat, misalnya bahwa perempuan tidak usah memperoleh pendidikan yang tinggi karena toh pada akhirnya juga nantinya akan bekerja di dapur seperti itu ya. Toh nantinya juga tidak perlu punya pekerjaan yang terlalu tinggi karena nanti juga ada suaminya yang menghidupi, misalnya seperti itu. Stigma-stigma seperti inilah, pendapat-pendapat seperti inilah yang harus kita ubah, yang harus kita ubah, bahwa tunjukkanlah kepada mereka bahwa saya perempuan, saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin perempuan-perempuan lain di luar sana yang berpikiran seperti tadi itu kita berbeda. Dalam segi mungkin pekerjaan, kita punya pendidikan, kita punya modal yang luar biasa, kita mempunyai kesempatan yang lebih dibandingkan mereka. Maka silahkan tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini bisa lebih baik menjadi perempuan yang lebih baik, kita bisa mandiri, bahkan untuk menghidupi diri kita sendiri. Pendidikan pertama yang diperoleh oleh anak-anak kita nanti mungkin ya adalah dari ibunya. Jadi perempuan jangan tidak ingin berpendidikan tinggi, maka silahkan berpendidikan, silahkan menjadi perempuan yang berpendidikan, yang punya etika yang baik, karena pendidikan pertama ya dari kita para perempuan. Saya rasa saat ini juga emansipasi wanita juga terus dikembangkan, bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, dalam bidang organisasi juga. Banyak kok di luar sana yang ketua-ketua umumnya adalah perempuan. Banyak orang-orang sukses yang hadir. Orang-orang sukses yang hadir dikenal saat ini juga banyak sekali yang perempuan. Najwa Shihab yang bisa sekali menjadi role model kita, Maudy Ayunda yang bahkan S3-nya di luar negeri. Ya, di luar negeri. Jangan terpaku pada stigma-stigma, silahkan berkembang, aktualisasikan diri sebaik mungkin. Itu para perempuan-perempuan di luar sana, silahkan kejar pendidikan dan impiannya. Ingat, perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama dalam segi pendidikan maupun lain sebagainya. Tentu tiap orang itu memiliki role modelnya masing-masing. Nah, mungkin mau saya tanyakan nih, siapa sih role model dari Ayunda kita yang luar biasa ini? Ya, jadi sebenarnya saya adalah orang yang tidak punya role model secara spesifik ya. Misalnya ada orang yang benar-benar mengidolakan, misalnya saya mengidolakan Najwa Shihab, saya ingin menjadi orang seperti Najwa Shihab. Saya mengidolakan Maudy Ayunda, saya ingin punya jejak karir seperti Maudy Ayunda, saya ingin keluar negeri, memperoleh pendidikan di sana. Saya selalu menjadi orang yang siapa saja bisa menjadi role model saya ketika saat itu. Misalnya saya menonton saya scroll Instagram, kemudian saya lihat dapat quotes yang menarik, saya akan mengambil itu. Saya melihat Najwa Shihab dan juga Maudy, saya melihat Cinta Laura, saya melihat Dwi Handa, banyak sekali yang saya jadikan sebagai role model, tapi tidak spesifik seperti itu, Adkas. Yang paling berpengaruh sebenarnya adalah orang-orang yang berada, orang-orang terdekat kita. Misalnya saya melihat senior-senior saya. Kita punya senior-senior di statistika yang adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang yang juga aktif dalam akademik, yang juga aktif dalam segi organisasi. Maka saya menjadikan dia sebagai orang yang saya melihat bahwa keren sekali orang ini. Maka saya bertanya bagaimana caranya untuk menjadi mempunyai karir yang seperti dia. Jadi tidak ada yang benar-benar bahwa dia adalah role model saya, tetapi saya belajar dari semua orang. Ketika ada yang baik dari dirinya, kenapa tidak kita contoh?
tidak perlu untuk hanya dengan satu orang, bahkan orang-orang terdekat kita bisa menjadi orang yang kita jadikan sebagai panutan, orang yang bisa kita tanyai, bahkan secara spesifik bisa kita tanyakan bagaimana cara menjadi orang yang juga aktif dalam akademik misalnya dan organisasi. Apalagi banyak senior-senior Iya. kita yang melanjutkan studinya di luar, Kak. Iya, Ada yang benar. ke Turki, ada Iya. yang bahkan ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa, ke Turki kan, masuk dalam universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Itu bisa kita contoh, bahkan tidak usah jauh-jauh, orang-orang yang terdekat kita pun bisa kita jadikan sebagai panutan. Ya. Seperti itu teman-teman. Terus Kak, kan sudah tadi dijelaskan juga Ayunda kita ini merupakan demisioner dari bidang pendidikan dan pelatihan pada periode kepengurusan 2019 ya, Kak. Iya. Ya. Bagaimana sih Kak tips dan triknya untuk menyeimbangkan pada saat menjadi kepengurusan dan Iya. juga pada saat menempuh perkuliahan? Iya. Jika dikatakan untuk menyeimbangkan adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Sulit banget. Ya, apalagi ketika kita dihadapkan pada perkuliahan, kemudian dihadapkan lagi dengan organisasi yang nyatanya di dalam organisasi kita tidak hanya menjadi seorang pengurus, tapi kita juga bergabung di dalam sebuah kepanitiaan. Tapi yang kita harus lakukan tidaklah menyeimbangkan, karena ketika kita menyeimbangkan, ini adalah persepsi saya ya. Jadi tidak harus menyeimbangkan, karena walaupun kita sebenarnya kadang kita mengatakan bahwa saya memprioritaskan perkuliahan, tapi nyatanya waktu kita lebih banyak untuk organisasi, ya kan? Lebih banyak untuk organisasi. Mungkin kita di kelas 2 jam, 3 jam selesai, tapi di organisasi kita punya waktu mungkin bahkan 3 jam itu tidak cukup untuk rapat. Iya Kak. Iya kan, berangkat. Jadi sangat sulit untuk menyeimbangkan, namun tempatkanlah pada posisinya, tempatkanlah sesuai dengan waktunya. Ketika kalian berada di dalam kelas, silahkan pusatkan perhatian kalian, silahkan jiwa dan raganya kalian berada di dalam kelas. Setelah itu, setelah selesai, silahkan berorganisasi. Misalnya kan dalam satu hari itu kita paling banyak punya waktu kuliah berapa ya, 6 SKS mungkin paling banyak dalam satu hari, sampai 7 SKS. Selebihnya kalian bisa gunakan, manfaatkan waktunya untuk berorganisasi, untuk berkepanitiaan. Untuk menyeimbangkan saya pikir sangat sulit, karena seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita memprioritaskan kuliah, nyatanya di organisasi kita meluangkan waktu kita lebih banyak di sana. Tempatkan saja sesuai porsinya. Iya, seperti itu, Ankas. Iya, apalagi kalau sudah terjun di kepanitiaan. Oh iya, saya selalu ingat kata-kata dari Ayunda Vivianti, bintang tamu di podcast sebelumnya. Itu kalau tidak salah adalah sosialisasi beta saya, beta 2, sebelum kita melakukan pendaftaran, ataukah memang disampaikan secara langsung kepada kami saat itu di luar sosialisasi itu. Katanya seperti ini, masuk ke dalam sebuah organisasi tidak akan mengganggu waktu belajarnya adik-adik. Kami pada posisinya pada saat itu adalah juniornya Kak Vivi ya. Junior ya. Memang sampai saat ini juga masih juniornya Kak Vivi ya. Nah, katanya menjadi seorang orang yang aktif di dalam organisasi tidak akan mengurangi dan mengganggu waktu belajarnya adik-adik, tapi dia hanya akan mengurangi waktu tidur. Jadi kalau misalnya orang-orang lain yang mungkin tidak berorganisasi, mungkin pada saat selesai perkuliahannya, mungkin dia akan pulang ke kosnya, ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat, seperti itu. Rebahan atau langsung mengerjakan tugasnya bagi orang yang akademis, atau ke perpustakaan. Sedangkan bagi kita orang yang aktif juga di dalam organisasi, ya kita manfaatkan waktu kita untuk berorganisasi setelah kuliah. Kita sibuk mencari tanda tangan dari orang yang dibutuhkan,
ketua prodi, kepada pembina. Kita sibuk rapat setelah kuliah, kita jadwalkan setelah kuliah kita rapat. Jadi setelah itu baru kita bisa urus akademik. Setelah urus akademik lagi, setelah mengerjakan tugas-tugas mungkin barulah kita bisa beristirahat. Jadi benar bahwa yang saya rasakan adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi dan juga harus dihadapkan pada akademik, ya tidak akan mengganggu, organisasi tidak akan mengganggu waktu belajar, tapi hanya akan mengurangi waktu tidur kita. Apalagi yang punya organisasi di luar juga. Iya, benar. Jadi memiliki banyak organisasi hanya akan mengurangi waktu tidurnya teman-teman, bukan waktu belajarnya Iya, teman-teman. Ingat. Nice quotes dari Ayunda. Ya, itu Vivianti quotes Estad. dari Ayunda Vivianti. Ya. Selalu saya ingat sampai hari ini. Yang mau saya tanyakan lagi Kak, apa saja sih usahanya Kakak sehingga menjadi wisudawan terbaik? Iya. Sebenarnya terpikir sempat terlintas Kak, sepertinya saya mau menjadi wisudawan terbaik atau Ya. Jadi saya adalah orang yang sangat ambisius, Ankas. Jadi saya akui bahwa saya adalah orang yang ambisius. Tapi ketika kalian memilih untuk menjadi orang yang ambisius, jadilah orang yang kalian melakukan hal-hal yang mencapai ambisi kalian, tetapi dengan tidak merugikan orang lain. Tetaplah punya hubungan yang baik dengan misalnya teman-teman kelas kalian. Silahkan bekerja sama, tidak apa-apa. Ketika kalian mengerjakan tugas, jangan menjadi orang yang ambisius dan egois bahwa hanya saya yang ingin memperoleh nilai yang tinggi. Teman-teman, supaya saya memperoleh nilai yang tinggi, supaya saya menjadi nomor 1 misalnya di kelas, maka teman-teman saya tidak boleh punya nilai yang sama dengan saya. Jadi jadilah ambisius namun tidak merugikan orang lain. Saya adalah orang yang ambisius, maka sebelum masuk di dalam dunia perkuliahan, saya selalu bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang memperoleh predikat yang baik, di bidang akademis. Itu juga selalu saya lakukan di SD, SMP, SMA. Jadi usaha yang saya lakukan karena saya punya target seperti yang saya katakan tadi, jadilah orang yang visioner. Maka visi saya adalah menjadi seorang wisudawan terbaik pada saat itu. Yang saya lakukan apa? Setelah di semester 3, 4, 5, dan 6 kita mungkin lebih meluangkan waktu itu di akademik. Selain akademik kita juga fokus pada organisasi. Pada saat semester 7 karena saya harus memperoleh apa yang saya inginkan, maka saya bukan melepas tapi mengurangi kegiatan-kegiatan organisasi. Silahkan aktualisasikan dirinya kalian untuk berorganisasi secara maksimal di semester 3, 4, 5, dan 6. Di semester 7 jika kalian ingin lulus cepat, misalnya jika kalian punya target untuk lulus cepat, silahkan fokuslah pada tugas akhir kalian, tugas akhir kita, karena waktu untuk penelitian juga itu memerlukan waktu yang cukup menguras tenaga, karena kita harus belajar. Apalagi pada saat itu saya mengambil metode yang skripsi saya mengambil metode yang sebenarnya baru di statistika FMIPA UNM, belum pernah ada yang menggunakan. Maka waktu perkuliahan waktu belajar saya mungkin harus saya tambah. Untuk mencapai itu, menjadi seorang wisudawan terbaik, ada 3 faktor sebenarnya, Ankas. Jadi ada 3 faktor untuk menjadi seorang wisudawan terbaik. Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah keberuntungan. Ya, catat. Ya, benar bahwa keberuntungan itu penting.
Kompor dalam tidak tidak guys. Tidak ya, tidak. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah usaha. Nah, usaha ini kita lakukan jauh sebelum kita lulus. Tentu saja, misalnya kita berusaha untuk memperoleh nilai yang baik, kita belajar, punya rekam yang baik di bangku kuliah, di perkuliahan. Yang kedua adalah strategi. Nah, strategi apa yang saya lakukan, Ankas? Jadi pada saat itu saya tahu bahwa nilai yang saya miliki itu bukanlah nilai yang tinggi-tinggi amat. Karena saya yakin bahwa di Fakultas MIPA ini ada banyak sekali orang dari jurusan lain mungkin yang punya nilai jauh dibandingkan dengan saya. 400. Iya, 3,99. 3,97. Nilai saya hanya berapa ya? 3,91. Nilai saya cenderung banyak dimiliki oleh orang lain di FMIPA ini mungkin. Karena saya tahu nilai saya seperti itu, maka yang harus saya lakukan adalah lulus dengan kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan mereka. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa ketika saya ingin menjadi seorang wisudawan terbaik, hal yang harus saya lakukan adalah itu. Maka pada saat setelah PKL, masa-masa setelah PKL, saya mulai membuat matriks atau jadwal. Saya membuat jadwal bahwa bulan ini, misalnya pada saat itu selesai PKL adalah bulan Agustus. Saya membuat planning bahwa bulan Agustus ini saya harus bulan Agustus ini saya harus punya judul. Judul saya harus di ACC pada bulan ini supaya saya dapat mempunyai masa studi yang lebih singkat dibandingkan dengan orang-orang. Ketika saya lebih cepat memulai, maka saya juga punya kesempatan yang lebih besar untuk masa studi yang saya targetkan itu tercapai. Saya menargetkan judul saya harus ACC di bulan Agustus. Saya buat di kos saya tempel dengan sangat baik di sticky note, saya tempel di setiap sudut bahwa bulan Agustus harus ACC, bulan September saya harus seminar proposal. Kemudian saya hitung lagi bulan September itu sampai bulan November saya akan melakukan KKN. Jadi waktu tersebut lagi harus saya bagi antara mengerjakan skripsi saya dengan waktu KKN. Maka saya menargetkan bahwa seminar hasil saya harus selesai harus dilaksanakan pada bulan Desember. Saya tulis lagi nih di sticky note dan saya tempel lagi di dinding kos kamar saya bahwa Desember saya sudah harus seminar hasil, kemudian di bulan Januari saya sudah harus ujian skripsi. Itu adalah planning saya. Untuk mencapai target masa studi yang saya inginkan. Jadi lakukan deadline lagi ya. Saya harus punya deadline. Setelah itu alhamdulillah perjalanan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan pembimbing yang sangat baik, yang sangat mendorong saya supaya dapat menyelesaikan studi saya tepat waktu. Siapa pembimbingnya, Kak? Oh, bisa disebutkan ya? Ya. Boleh. Ya, terima kasih kepada Ibu Aswi dan Prof. Arif, juga penguji saya tentunya Prof. Najib, juga Ibu Zakia, yang juga orang-orang di dosen-dosen kita, dosen statistika yang banyak membantu saya dalam proses penyelesaian tugas akhir saya. Tentu saja. Karena ketika saya merasa malas pada saat itu, malah pembimbing saya yang sangat excited. Bahkan sudah sampai mana penelitiannya? Sudah sampai mana penelitiannya? Hari ini ada progres tidak? Maka hal itu juga yang mendorong saya bahwa saya harus, ketika saya ditanya seperti itu, maka saya harus menjawab progres apa yang telah saya kerjakan. Jadi strategi saya seperti itu, karena saya tahu bahwa nilai saya
bukan nilai yang tinggi-tinggi amat, maka menjadi orang yang menjadi mahasiswa yang menyelesaikan studinya lebih cepat dibandingkan orang lain adalah jalan yang saya tempuh supaya saya dapat memperoleh predikat wisudawan terbaik. Setelah itu yang kita butuhkan yang ketiga adalah keberuntungan. Karena walaupun kita sudah berusaha, walaupun kita sudah melakukan strategi, tapi kita tidak beruntung. Misalnya saya sudah melakukan itu tadi, saya juga sudah lulus tepat waktu. Tapi nyatanya saingan-saingan kita yang wisuda pada saat itu adalah orang-orang yang juga mempunyai IPK yang tinggi, yang ada di atas kita. Bahkan prestasinya mungkin lebih dibandingkan kita. Maka keberuntungan adalah faktor yang sangat dibutuhkan karena pada saat itu memang alhamdulillah saya adalah peraih nilai yang paling tinggi pada saat wisuda di periode bulan Februari tahun 2021. Jadi kalau ingin wisuda menjadi seorang wisudawan terbaik ya punyai 3 faktor yang tadi. Ya, catat. Ya, berdoa ya, keberuntungan diperoleh dengan doa. Doakan semoga kalian semua bisa memperoleh juga wisudawan terbaik. Amin. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi wisudawan terbaik, teman-teman harus memiliki 3 tadi tuh. Yang pertama usaha, kedua strategi, yang dan ketiga keberuntungan. Kita tidak bisa terlepas dari faktor keberuntungan. Ya gitu ya. Jadi terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak apakah prestasi yang sudah diraih saat ini ataupun goals yang sudah diraih saat ini apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau sepertinya masih ada target-target selanjutnya yang ingin dicapai? Ya. Tentu saja sebagai manusia adalah sebagai seorang manusia kita tidak ingin berhenti pada satu titik saja. Kita selalu merasa tidak puas, maka tentu saja ada planning ke depan, ada visi-visi yang harus kita capai ke depannya. Pada saat di bangku perkuliahan sebenarnya Ankas menjadi seorang wisudawan terbaik atau orang yang aktif dalam sebuah organisasi merupakan sebuah kebanggaan, tapi yang menjadi kebanggaan terbesar saya yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya bahwa saya akan menjadi bagian dari mereka adalah bergabung, bisa tidak kita sebutkan tidak ya, bergabung menjadi seorang, saya merupakan satu dari 500 orang di Indonesia peraih beasiswa berprestasi dari Jarum Beasiswa Plus. Jadi sebenarnya jika memang misalnya menjadi wisudawan terbaik, menjadi orang yang aktif di organisasi adalah sudah direncanakan, sudah ditargetkan, namun dan juga sebenarnya menjadi seorang peraih beasiswa juga selalu saya usahakan, selalu saya targetkan juga di bangku perkuliahan, tapi tidak bahwa yang saya targetkan adalah menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus, karena yang menjadi kebanggaan saya, sangat menjadi kebanggaan saya adalah bahwa beasiswa ini tidak mudah saya dapatkan, tidak mudah kita dapatkan. Sulit, ya. Dan hal yang kita dapatkan setelah menjadi bagian dari mereka itu sangat luar biasa. Kita punya pelatihan soft skill, kita punya pelatihan hard skill. Kemudian kita juga dapat bertemu dengan orang-orang yang bahkan biasanya tidak bisa kita temui, misalnya hanya dapat kita lihat di TV, dan kita dapat menemuinya, berbicara secara langsung dengan mereka dan dilatih langsung oleh mereka. Jadi itu adalah kebanggaan terbesar saya selama saya menempuh perkuliahan 3 tahun 3 bulan itu. Target selanjutnya tentu saja ada banyak sekali hal-hal, khususnya ya 5 tahun ke depan kita punya planning, misalnya mungkin kalau diberi kesempatan untuk lanjut S2, mungkin punya kesempatan atau bahkan bekerja di
lingkungan yang sebenarnya dapat memberikan kita memberikan kita pengalaman, memberikan kita kesempatan untuk membangun diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang dapat berkembang sesuai dengan apa yang kita miliki. Misalnya di bidang pengolahan data, menjadi data analis, menjadi data scientist, seperti itu. Banyak sekali sekarang lowongan pekerjaan ataupun profesi-profesi yang bisa kita tempuh seperti tadi mungkin sudah jelaskan, seperti data analis, data scientist, data engineer dan lain sebagainya. Menjadi seorang statistikawan adalah sebuah kesempatan yang sangat memberikan kita kesempatan yang sangat luas untuk mengaktualisasikan diri, apalagi saat ini kita tahu bahwa semua hal bergerak dengan data. Kita adalah orang-orang yang dibutuhkan saat ini di dalam dunia dalam dunia pekerjaan. Iya, mungkin tadi lupa juga bahas terkait dengan beasiswa Jarumnya. Apalagi untuk lolos dari atau menjadi salah satu dari penerima beasiswa Jarum itu kan pasti sulit ya, ada tes tulisnya. Kemudian ada wawancaranya. Iya, ada wawancara. Bahkan di daerah-daerah lain itu ada FGD sebelum kita dinyatakan lolos untuk menjadi seorang beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum ya kalau misalnya sebutannya bagi kami penerima Jarum Beasiswa Plus. Jadi banyak sekali kesempatan beasiswa di bangku perkuliahan itu sangat banyak, Ankas. Tinggal kalian tinggal kalian yang harus melewati rasa malas untuk mengurus berkasnya sebenarnya. Karena berkasnya yang sangat sebenarnya berkasnya yang buat mageran ya, Kak. Iya, buat mageran. Karena misalnya mungkin kita butuh tanda tangan, kita butuh rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa tersebut yang nyatanya sangat faktor malas lah yang membuat kita menjadi sulit untuk mengurus hal-hal seperti itu, padahal itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi mulailah dengan mengurus berkasnya. Kemudian ada banyak sekali, saya yakin beasiswa di luar sana juga yang walaupun bukan Jarum Beasiswa Plus juga memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh tiap mahasiswa. Dan juga relasi yang paling penting. Kita punya relasi yang luas. Kita kenal dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang berbeda, dari jurusan yang berbeda. Kita bisa transfer ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita bahkan bisa mengenal budaya dari orang-orang lain. Misalnya saya punya teman di Papua, saya punya teman di Aceh, dan ketika kita berbicara mengenai budaya mereka adalah hal yang sangat menarik. Relasi kita bertambah. Ketika saya ingin ke sana, saya punya teman. Ketika saya ingin ke Jawa, saya punya teman. Seperti itu. Itu pentingnya relasi ya, teman-teman. Iya, itu pentingnya relasi. Jadi menjadi seorang penerima beasiswa juga akan memberikan kalian pengalaman yang luar biasa di luar dari segi finansial untuk membantu orang tua tentunya. Kalian punya kesempatan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang tidak hanya di lingkup program studi kalian, tidak hanya di fakultas, tidak hanya di universitas kalian, tapi orang yang lebih luas. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apakah ada, Kak, saran-saran atau inspirasi atau impian yang ingin diberikan kepada orang-orang yang mungkin menjadikan role modelnya mereka, yaitu Kak Ayunda sendiri? Oke, setiap orang punya mimpinya masing-masing, Ankas. Mimpi saya dan mimpi kalian, mimpi semua orang mungkin berbeda. Tetaplah menjadi diri kalian sendiri, jadilah konsisten terhadap apa yang ingin kalian capai. Saya ingin menjadi orang yang aktif dalam bidang organisasi, saya ingin menjadi seorang wisudawan terbaik. Lakukan langkah-langkah strategis untuk menjadi orang yang seperti itu, lakukan secara konsisten. Karena saya juga orang yang masih banyak belajar, saya belajar mengenai kekonsistenan, karena konsisten itu sangat sulit untuk dilakukan.
ya belajarlah untuk menjadi orang yang konsisten. Ketika kalian sudah memilih jalan itu, lakukanlah hingga akhir. Ketika kalian sudah menempuh jalan itu, lihatlah bahwa saya harus menyelesaikan apa yang telah saya pilih, apa yang telah saya tengahi, apa yang saya sudah ada di dalamnya. Seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman tetaplah konsisten menjalankan hal-hal baik yang teman-teman lakukan. Seperti sudah dijelaskan tadi, konsisten itu sangat sulit. Ya seperti itu. Mungkin sekian dari style kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ayunda kita yang sudah jauh-jauh datang dari Bone. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya karena saya sudah diundang, sebuah kehormatan yang sangat besar untuk diundang dalam statistik Stalk. Mungkin cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Stalk selanjutnya. Sudah ini.